Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaction video negara Malaysia. Apakah benar negara Malaysia lebih bersih dari Indonesia ataupun sebaliknya, teman-teman? Video ini bukan untuk menghujat atau mengkritik suatu negara, hanya saja video ini hanya untuk hiburan, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika teman-teman belum subscribe video ini. Ya, kita langsung saja ke videonya, jangan lama-lama, oke? Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Orang lelaki mesti tak Oke, pernah masuk kita toilet lihat. perempuan kan? Jom aku bawa korang tu. Halo geng, Malaysia itu bersih juga ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang di jalan trotoar tuh bersih. Terus kayak di sungai-sungainya juga bersih, nggak ada sampah. Kuala Ya. Lumpur, gua langsung ngeliat ini guys. Ini Jadi di Kuala Lumpur cuplikan ya, International video. Airport mereka udah pakai robot ini guys untuk bersih-bersih. Aquí tengan Aliceas, aquí tengan Afan. Beautiful neighborhood here. Everywhere very beautiful. Look at these condominiums. Toilet yang ada di jalan tol Malaysia. Kayak gini kondisinya. Let's go. Nah, yang pertama, ya, kalau kalian di jalan tol Malaysia ini. So one of the other reasons why I love Malaysia is because the train stations in Malaysia are very, very clean. Semua saudara-saudara Rohingya saya yang macam saya yang berada di Malaysia, pastikan bila kamu pergi ke negara lain atau pergi ke negara asal, pastikan kamu tinggalkan nama yang baik. Macam mana? Dengan buat kerja-kerja amal, dengan buat kerja-kerja baik, dengan menjaga kebersihan. Hari ini aku nak share. Aku kemas, aku sental semua. Pelancong Malaysia memang terkenal dengan julukan pelancong yang pembersih. Saya berasa amat bersyukur di mana setakat pukul 8.30 jumlah pendapilangan peserta telah mencecah 18,000 orang. Kita bagi kepada 3 shift. Saya yakin pada waktu pukul 8 malam kita akan berjaya pecah rekod. Jadi Mulyadi udah capek-capek membersihkan sungai di Jawa Barat, masyarakat malah buang sampah ke sungai. Dan yang lebih hancurnya lagi adalah itu diizinkan oleh UPTD di daerah tersebut. Apalagi Kak buang sampah di sungai. Kita bisa kok lakuin hal yang sama di Indonesia. Yes. Yuk, stop buang sampah ke sungai. PR besar, RI masuk jajaran negara dengan sanitasi air terburuk di Asia. Ini menarik nih. Soalnya kan tiap hari kita pakai air, mandi pakai air, nyuci pakai air. Apakah sekarang harus ganti jadi pakai pasir, Bu? Indonesia nggak mungkin bisa bersih dari sampah. Mau di jalan, sungai, pantai, hutan di Indonesia nggak mungkin bisa bersih sih. Bahkan mau pakai teknologi canggih kayak di luar negeri, atau ada puluhan ribu orang ikutan aksi bersih-bersih clean up angkutin sampah gitu, kayak yang dilakukan komunitas lingkungan, Pandawara, gua dan yang lain-lain, tetap aja nggak bakalan bisa bersih. Pandawara ajak warga bersihkan pantai di Sukabumi, nggak diberi izin oleh kepala desa. Ini menarik nih. Pantai yang mau dibersihin dicap sebagai pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Pengolahan sampah terbaik di Asia Tenggara ada di Indonesia. Top kota terbersih di Indonesia, Bang. Menarik nih. Sayangnya saya belum pernah ke semua Menarik. kota yang ada di Indonesia. Jadinya saya nanya sama Trevo, IDN Times, dan Good News from Indonesia. Yang pertama ada kota Semarang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebersihan kota-kota di Malaysia bukan hanya kebetulan, melainkan cerminan dari kualitas pemerintahan dan sumber daya manusianya yang tinggi. Iya, pemerintahnya Ini menjadi sangat pelajaran peduli penting bagi kita di terhadap Indonesia. lingkungan Malaysia telah kebersihan menunjukkan di bahwa negara kebersihan Malaysia. kota bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga hasil dari partisipasi aktif masyarakat. Ya, betul, Pemerintah betul, Malaysia betul. menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung, sementara masyarakatnya memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kebersihan. Inilah yang seharusnya kita contoh di Indonesia. Pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai, sementara masyarakat betul. harus memiliki kesadaran dan disiplin Ya, untuk menjaga kebersihan masyarakat lingkungan. harus Apakah sadar Malaysia sih. benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton Iya, video ini sampai habis tanggapan dari tentang bule. kebiasaan kita. Orang lelaki mesti tak pernah masuk toilet perempuan kan? Jom aku bawa korang tu. Oh, ini di So hari tu aku Malaysia. dah pergi dekat RNR Elmina arah Ini selatan. di Malaysia, Dia punya teman-teman. vibe dekat RNR ni memang cantik. Ada banyak jenis pilihan gerai makan dekat bersih sini, ya, tapi bersih, sekarang aku tak segar, tahu nak kayaknya kucing harum. ni. Nak pergi toilet Banyak dulu. Wife aku pot-pot cakap toilet bunga kat sini gitu. macam hotel. Tu dia, betul lah. Cantik Okey, kan? wow, Bersih, keren, menawan, keren. wangi. Besar pula tu. Siap ada ruang hias. Ada banyak cermin besar. Perempuan nak make up kat sini, make up Keren, nak buat puas.
Patutlah cantik. Rupanya Menteri Ngah Koming dia nak memperkenalkan inisiatif untuk jadikan public toilet kat Malaysia ni bersih, menawan and wangi menjelang Tahun Melawat Malaysia 2025 nanti. So inisiatif ni nak jadikan tandas awam dekat negara kita ni setanding dengan taraf dunia. Bukan dekat R&R je tau. Banyak lagi target dia macam hotel, shopping center, stesen minyak and restoran. And kat dalam ni serius luas. Aku rasa boleh masuk dalam 2-3 orang kat dalam ni. Tapi Bersih jangan buat ya, hal dalamnya Satu bersih, orang je. wangi Kalau mak-mak gitu. tu nak tukar pampers baby ini boleh tempat masuk baik kat sini. kayaknya. Yang ni toilet OKU. Dia punya size OKU. ni aku Ada rasa yang tahu dah toilet besar OKU macam itu bilik buat dah. apa? And facility dia semua complete dekat sini. Korang tak perlu risau. And selain tandas, of course lah ada surau juga kat sini. Wow, ada And masjid surau juga. pun boleh tahan cantik guys. Semua cantik lah Surau kat sini. juga Senang cerita cantik facility lah. kat sini semua complete. Ada kedai sebenarnya, ada keren, vending keren. machine. Vending machine dia pun ada banyak. Lepas tu kalau korang nak top up touch and go pun boleh juga kat sini. Tapi yang paling rare sekali dia punya toilet lah. Bersih, menawan and wangi. Halo geng, Malaysia itu bersih juga ya. Kenapa aku bilang Ini kayak gitu? tanggapan Karena memang warga di jalan trotoar Indonesia tuh kayaknya, bersih. PKI. Terus kayak di sungai-sungainya juga bersih, nggak ada sampah, nggak ada yang bikin rumah sembarangan di pinggir-pinggir Ya, sungai gitu. betul, betul. Mau lihat nih, contoh nih. Lihat ya, tuh. Wow. Malah dibikin Bersih. jalan kayak gini, Terus nggak ada sampah, Betul, bersih nggak ada kan ya. Terus Ada sampah. keren lah gitu. Nggak ada yang duduk sembarangan atau bikin perumahan-perumahan Ya, sembarangan di betul. sini Nggak gitu. ada yang pinggiran Gila sih, keren gitu. rumah, Kalau pinggiran sore-sore sungai buat rumah. jalan di sini, wah seru sih. Dan setahu aku juga, geng, sungai ini nih mau dibikin ada project namanya Project River of Life. Tapi aku nggak tahu kenapa projectnya sempat berhenti. Kuala Lumpur, gua langsung ngeliat ini guys. Jadi ada di Kuala robot Lumpur International cleaning Airport mereka service, udah pakai guys. robot ini guys untuk Keren, bersih-bersih. robot cleaning service. Emang di Malaysia sebersih itu ya? Wow, kampusnya bersih, gunungnya bersih, tempat alun-alunnya bersih, tempat wisatanya juga bersih, semua bersih, keren-keren. Beautiful neighborhood here. Everywhere very beautiful. Look at these condominiums. Looks like a very comfortable and peaceful place to live, guys. Like you're still in a big city, but it's so quiet and peaceful and not like overcrowded like Bangkok. Maybe like if you're a little bit older and you enjoy a more peaceful life. And this looks like an amazing place to live, guys. Singapore vibes here. This amazing, bro. Keren-keren. You like mine? You enjoy? Yes, More turis than juga Bangkok? enjoy, turis juga enjoy. Bangkok Enjoy better, loh. wisata di Malaysia. And also not that many tourists from what I've seen. I've seen like a few foreigners. I think we have to go left there. So yeah, as you can see, this is like Wow, the mallnya juga epicenter of beautiful bersih, shopping. indah, rapi, Everywhere. wangi lagi. Like the most expensive brands. As you can see, Hublot, Chanel. So if you have money and you want to go shopping, then this is the place to be, guys. Toilet yang ada di jalan tol Malaysia. Oh, ini di jalan tol Malaysia. Nah, yang pertama, Ini bersih juga. Ya, kalau kalian di jalan Wow. tol Malaysia, ini tempat istirahat Keren, ya. keren, Ya, toilet yang ada di SPBU di sini ada minum. Kalian kalau mau haus, beli aja di sini. Senang belinya, murah-murah. Ya, oke. Starbucks juga ada sini. Hehe, oke. Nah, oke. Nah, toiletnya di mana? Toiletnya di belakang itu, guys. Nih, kau tengok ya, begitu kita mau masuk. Ya, masuk. Nah, bersih, guys. Bersih, itu udah bersih. Bersih, ya, bersih, guys. Ya. Bersih. Nah, ini toiletnya nih. Ini toilet umum, guys. Ini airnya lengkap semua, guys. Nah, air ada, ya, air ada nih, guys. Air ada, bersih ya, guys. Kau tengok toilet umum yang ada di jalan tolnya bersih semua, guys. Ada tisu, guys. Tisu. Tisu ada, guys. Banyak tisunya, guys. Cuma satu yang nggak ada, guys. Sabun. Sabunnya habis kayaknya. Tengok. Oh, ada, guys. Ada. Ada sabun bisa cuci. Ya, ganteng. Nah, air kencang, guys. Nah, kamar mandinya gimana? Kamar mandinya aku kasih tahu nih. Kau tengok sendiri, guys. Bersih kan, guys? Bersih kan? Nah, bersih kan?
Cuma di sini modelnya kayak gini guys. Nggak sama kayak di Indonesia, modelnya gini ya. Toiletnya beda ya? Di Indonesia nggak kayak gini kan. Oke. Nah, ini adalah toilet yang ada di jalan tol dan ini toilet umum. Bersih kan di sini kan? Beda kan sama di Konoha? Iya beda lah. Namanya mata uangnya juga beda. Ya doakan Indonesia macam seperti ini guys. Macam mall apanya? Toiletnya macam di mall. Oh ini kalinya, ini sungainya bersih juga ya, sungainya di Malaysia. Wow. Kapan Indonesia punya sungai sebersih ini? Ayo So teman-teman, one of the sadar, other sadar, reasons sadar. why I love Malaysia is because the train stations in Malaysia are very, very Trains, clean. best. Whether you take the MRT, LRT or commuter, it's clean. You don't see any graffitis anywhere. It's beautiful. If you go to France, it smells pee and there is graffitis everywhere and people do not take care of it. Ya, Go Malaysia. ini Rohingya kayaknya. Oke. Tinggalkan nama yang betul harus tinggalkan nama baik ketika kita berada di suatu tempat yang bukan tempat kita. Hari ini aku naik share. Aku kemas. River Aku sental penyewa lagi semua bujang aku. dari perempuan. Alhamdulillah, Aku susu jaga rumah. sembarang. Tajam juga lah sikit berarti belakang sangat aku. bersih ini karena sudah dijaga. Suka tengok. Ditinggalkan tapi Susu bersih. balik barang aku. Macam ni. Sebab dia tahu tak ada store. Jadi aku nak tengok housemate aku macam mana reaction dia. Dia tak ada kat rumah ni. So, dia kan terpaling pengemas. Pelancong Malaysia memang terkenal dengan julukan pelancong yang pembersih. Kalau kita masuk ke bilik hotel ataupun rumah sewa di luar negara yang memang sudah kemas dan teratur, masa keluar pun sama kemas, bahkan lebih bersih. Kerja-kerja pekerja hotel pun jadi mudah. Ini bukan kata saya tahu, tetapi kata-kata mereka yang pernah berurusan dengan pelancong kita. Sebab itulah hotel-hotel dan rumah sewa di luar negara agak selesa dengan pelancong-pelancong kita. Kalau yang paling kotor, faham-faham je lah daripada negara mana. Cuma, yang amat peliknya, meskipun kita dikenali antara pelancong yang pembersih, namun kita bukanlah pembersih di negara kita sendiri. Negara kita cukup kotor. Sampah merata-rata, Kita bukan puntung pembersih di rokok di negara mana-mana. Alangkah baiknya kalau sikap pembersih kita di luar negara itu dapat dipraktikkan dalam negara sendiri. Atau adakah orang luar kita yang negara sering itu. keluar negara ni datang daripada Dalam kelompok negara. yang berbeza? Hari ini kita berjaya mencipta sejarah. Kali pertama Malaysia mengadakan Hari Cuci Malaysia. Saya berasa amat bersyukur di mana Cuci Malaysia tingkat kesadaran rakyat juga kebersihan telah optimum mencecah kan 18,000 orang. Kita bagi Oh ini kepada 3 shift. pemerintah Saya Malaysia. yakin pada waktu pukul 8 malam kita akan berjaya pecah rekod melebihi 50,000 orang. Dan kita telah mengerah lebih 10,000 buah lori dan juga penguatkuasaan terhadap pelupusan tapak-tapak sampah haram. Usaha murni ini wajar mendapat sokongan semua pihak. Saya harap kita akan sentiasa menjadikan kebersihan dan kesejahteraan rakyat menjadi keutamaan kita semua. Deddy Mulyadi udah capek-capek membersihkan sungai di Jawa Barat, masyarakat malah buang sampah ke sungai. Dan yang lebih hancurnya lagi adalah itu diizinkan oleh UPTD di daerah tersebut. Ketika ditanya gimana surat izinnya, mereka belum membuatnya sama sekali. Jadi beberapa waktu lalu seorang konten kreator namanya adalah Bang Bewok. Dia itu kan nerbangin drone. Jadi dia tuh nemuin ada beberapa aktivitas warga yang membuang sampah di sungai. Ini jelas melanggar peraturan. Apalagi di Jawa Barat sendiri itu Deddy Mulyadi bersikeras banget untuk membersihkan sampah-sampah di bantaran sungai. Nah parahnya ada beberapa orang yang ngebuang sampah dengan menggunakan gerobak langsung ke bantaran sungai. Di situ dia tanya apa dasarnya. Namun bapak-bapak yang membawa sampah ke sungai ini ternyata disuruh juga oleh orang lain. Lah di situ Bang Bewok mendatangi orang yang nyuruh tersebut dan ternyata ini berlangsung selama berbulan-bulan. Dan parahnya lagi ada orang-orang UPTD di sana yang izinkan. Katanya surat izinnya belum keluar karena kegiatan ini baru beberapa bulan diadakan. Pemandangan yang sangat miris bagaimana pemerintah provinsi ingin menjaga lingkungan, malah oknum-oknum di daerah di Jawa Barat ini justru mengizinkan membuang sampah sembarangan. Sungai Indonesia ini bersih sekali ya. Belum Nggak ada ada kesadaran satupun sampah dari plastik di masyarakat sini. kita. Maaf guys, ini di negara Serbia Barat. Lihat di sini. Bukan di Tidak ada Indonesia. sampah di sungainya. Sungainya bersih. Kalau boleh dibandingkan sungai Look sungai at di that. seluruh This is Eropa clean, sepertinya bro. lebih bersih. Clean. Kenapa?
Karena orang-orang di sini nggak buang sampah sembarangan, apalagi nggak buang sampah di sungai. Kita bisa kok lakuin hal yang sama di Indonesia. Yuk, stop buang sampah ke sungai. Dan buat Indonesia bersih kembali. PR besar, RI masuk jajaran negara dengan sanitasi air terburuk di Asia. Ini menarik nih. Soalnya kan tiap hari kita pakai air, mandi pakai air, nyuci pakai air. Apakah sekarang harus ganti jadi pakai pasir? Bukan nih. Kalau kita lihat data tadi, kita juara 8 yang kualitas airnya paling buruk di Asia. Ini datanya dari kata data. Penyebabnya karena banyak limbah, banyak orang buang sampah sembarangan di aliran air kayak sungai, terus pipa air banyak yang berkarat. Hasilnya bisa bikin kulit kusam, iritasi, jerawatan. Terus solusinya gimana? Pakai filter air yang bagus, yang bisa menyaring air sampai partikel terkecil. Kalau saya pakai CC Monster Filter. Nih, before afternya kamu lihat sendiri. Indonesia nggak mungkin bisa bersih dari sampah. Mau di jalan, sungai, pantai, hutan di Indonesia nggak mungkin bisa bersih sih. Bahkan mau pakai teknologi canggih kayak luar negeri, atau ada puluhan ribu orang ikutan aksi bersih-bersih clean up angkutin sampah gitu, kayak yang dilakuin komunitas lingkungan, Pandawara, gua dan yang lain-lain, tetap aja nggak bakalan bisa bersih. Contoh bersih buat beberapa hari, besoknya udah kotor lagi guys. Soalnya ini tuh bukan sumber masalahnya. Sumbernya itu tetap orang yang buang sampah sembarangan. Bisa juga termasuk petugas sampah yang nggak rutin bersihin tong sampah, dan termasuk juga kebijakan pemerintah yang bikin kurang tepat dan kurang efektif. Tapi kalau kebijakan pemerintah kan eksternal ya, rada susah diatur. Nah, yang bisa kita atur tuh ya diri kita sendiri. Sesimpel jangan buang sampah sembarangan. Kalau di mindsetnya masih buang sampah sembarangan mah ya udah deh, bakalan susah, nggak bakalan selesai tuh masalah sampah di Indo. Tujuan utama aksi bersih-bersih yang dilakuin sama komunitas lingkungan, gua, Pandawara dan lain-lain tuh bukan seberapa banyak sampah yang bisa didapetin, tapi untuk kesadaran masyarakat yang nonton. Pandawara ajak warga bersihkan pantai di Sukabumi nggak diberi izin oleh kepala desa. Ini menarik nih. Pantai yang mau dibersihin dicap sebagai pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Masa orang mau bersih-bersih malah dilarang? Udah gitu bukan cuma dilarang, tapi mereka malah mau dituntut. Tidak terima disebut pantai terkotor. Karena Kapolda dan Kades ancam tuntut Pandawara. Bisa begini. Aneh Indonesia, ternyata kejadiannya di Pantai Logi, Kampung Cibutun, Sukabumi. Pandawara mau bersihin pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Tapi kata kepala desa nggak boleh, karena menurut dia pihak pemerintah seolah tidak dilibatkan dalam inisiasi bersih-bersih tersebut. Malahan mereka nggak terima dibilang pantai terkotor nomor 4 di Indonesia dan mau nuntut Pandawara. Dengar berita begini, Bu Susi Pujiastuti langsung marah. Beliau sampai heran ada pemdes kayak begini. Nah, yang menarik adalah setelah viral langsung nggak mau kalah. Pemkab Sukabumi langkahi Pandawara, bersihkan Pantai Logi. Kebetulan banget ya. Emang boleh sekebetulan ini? Pengolahan sampah terbaik di Asia Tenggara ada di Indonesia. Bahkan ya, negara-negara dari luar negeri datang ke sini cuma buat belajar. Tahu nggak ini di mana? Tempat pertama dari 5 lokasi terbersih dan paling ramah lingkungan di Indonesia, Banyumas. Jujur gue kaget banget pas tahu Banyumas itu salah satu tempat dengan pengolahan sampah terbaik di Asia Tenggara. Karena di tahun 2018 Banyumas itu pernah darurat sampah. Sampah ada di mana-mana termasuk di jalanan juga. Sampai akhirnya menggunung, mencemari lingkungan dan bikin warga rugi. Tapi cuma dalam waktu 5 tahun mereka berhasil bikin negara dari luar negeri datang buat belajar pengolahan sampah. Kok bisa ya? Karena ternyata mereka punya program yang namanya Sumpah Beruang. Sulap sampah berubah uang. Di Banyumas nih sampah udah nggak diangkut sama pemerintah lagi. Karena ada KSM yang fokus buat ngolah sampah ini, warga di Banyumas tuh bayar pengolahan sampah ke mereka guys. KSM ini bakalan ngumpulin, milah, ngolah sampah semua jadi barang berguna dan bisa dijual lagi. Contohnya sampah organik atau sisa makanan bisa dijadiin pupuk atau pakai ulat buat jadi pakan ternak. Ada juga sampah yang bisa dijadiin bahan bakar atau RDF buat mengganti batu bara loh. Nah kalau plastik bisa jadi atap rumah, paving block. Kerennya lagi nih, warga Banyumas bisa jual sampah mereka ke KSM. Sampah plastik bisa dijual sampai Rp6.000 per kilo dan organik bisa sampai Rp500 per kilo. Hayo, siapa nih yang baru tahu kalau di Indonesia ada sistem pengolahan sampah sekeren Banyumas? Ini jadi bukti dan harapan kalau Indonesia juga bisa. Top kota terbersih di Indonesia bang. Saya baru tahu nih. Sayangnya saya belum pernah ke semua kota yang ada di Indonesia. Jadinya saya nanya sama Travel, kota terbersih di Indonesia. Yang pertama ada kota Semarang. Saking bersihnya sampai dapat penghargaan kota wisata terbersih di ASEAN oleh ASEAN Clean Tourist City Standard periode 2020 sampai 2022. Keren nih. Yang kedua ada Balikpapan, kota yang sering dapat penghargaan Adipura. Itu adalah penghargaan di kota Indonesia dalam bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga ada Surabaya, kota pahlawan yang jadi salah satu kota terbersih juga di Indonesia. Surabaya udah punya 119 penghargaan Adipura, 10 sertifikat Adipura, 5 plakat Adipura, dan 11 penghargaan kinerja pengurangan sampah pada kabupaten atau kota. Yuk kita contoh budaya kebersihan Malaysia dengan menerapkan langkah-langkah berikut. Poin pertama, edukasi masyarakat. Mulai dari tingkat sekolah hingga komunitas, edukasi tentang pentingnya kebersihan harus terus dilakukan. Poin kedua, fasilitas yang memadai. Pemerintah harus memastikan adanya tempat pembuangan sampah yang cukup, pengelolaan limbah yang baik, dan infrastruktur yang mendukung kebersihan. Poin ketiga, kampanye kebersihan.
Lakukan kampanye rutin untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Poin keempat, sanksi dan penghargaan. Berikan sanksi bagi yang melanggar aturan kebersihan dan penghargaan bagi yang menjaga kebersihan lingkungan. Poin kelima, gotong royong rutin. Selenggarakan kegiatan gotong royong secara rutin untuk membersihkan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, segitu aja video reaction dari saya. Alangkah baiknya kita segera benah diri dan jangan sampai sampah menumpuk sampai bertahun-tahun. Kita harus segera menyelesaikan buang sampah pada tempatnya dan jangan buang sampah sembarangan demi kenyamanan negara kita teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian suka video ini atau kalian suka channel ini, jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, see you next. Bye-bye.